Maafkan saya, sebab aborsi itu melanggar kaidah agama, juga kode etik kedokteran. Kecuali di negara-negara tertentu itu dihalalkan karena untuk urusan KB. Lalu Dakan satu kali saja. Ih, Eke paling sebal sama hantu macam Yei. Tidak tahu urusan penting masih cuek aja. Kamu mau bicara tidak? Kamu tidak boleh main bentak. Jangan bentang-bentang lebih tinggi, lebih besar. Sama orang kecil, berani bentang-bentak. Dengar, Pak. Mereka itu menghina kita. Menghina Mina anak kita. Aku betul-betul tersinggung dengan ucapan Hetty. Mereka menganggap kita ini mau menginginkan harta dan uang Rukman. Apa Ibu yakin anggapan itu keluar dari seluruh keluarga mereka termasuk Rukman? Yang bicara memang Hetty, Pak. Tapi itu kan satu isyarat bahwa keluarga-keluarga Rukman semua menuduh begitu. Terus terang, Pak. Daripada kita dituduh seperti itu, lebih baik sekarang juga kita batalkan pertunangan anak kita. Jangan berpikiran pendek, Bu. Itu nyangkut masa depan anak kita. Tapi tidak dengan menjual harga diri, kan? Coba bayangkan, Mina tidak menyintai Rukman dan juga tidak menginginkan uangnya. Apa Mina bilang begitu? Dulu saya mengira Mina memang menyintai Rukman sehingga dia menerima pertunangannya. Tapi sekarang saya berpikir anak kita tidak akan bahagia Pak hidup bersama Rukman karena dia tidak menyintainya. Dan bahkan yang menyemaskannya, dia itu akan masuk dalam lingkungan keluarga yang takut kekayaannya akan dirampas oleh kita. Tidak bisa, Bu. Mereka harus menikah. Aku tahu Rukman menyukainya dan mencintainya. Apa itu cukup untuk kebahagiaan Mina? Apa kau betul-betul ingin memutuskan pertunangan mereka? Pokoknya saya akan kembalikan semua keputusannya pada Mina. Karena pertama, Mina tidak menyintai Rukman. Dan yang kedua, sekarang Mina ini sedang meniti karir. Apa-apaan, Bu? Kita yang menentukan, bukan Mina. Boleh saja Mina bilang tidak suka sama Rukman, tidak mencintainya. Itu cuma lantaran dia pingin main sinetron lagi. Bohong kalau dia tidak cinta Rukman. Aku tahu persis, Bu. Sebab aku yang mengatur pertemuan mereka. Aku yang mempertunangkan Rukman dengan Mina. Dan aku juga yang menyuruh Mina menerima lamarannya. Aku. Kamu agar tahu, Bu. Kalian perlu tahu Cepat katakan. tentang bos Artia telah lenyap. Jangan bertele-tele. Dan juga aku berdiri di sini untuk mengatakan bahwa kalian agar bisa tahu. Brengsek, cepat ngomong. Dan juga aku berdiri di sini bahwa kita semua berhutang budi sama Rukman, Bu. Apa? Berhutang budi sama Rukman? Pak, kenapa Bapak tidak jawab pertanyaan saya? kalian semua menjengkelkan. Dari mana kamu, Ica?
dari tempat yang mengasihkan. Sudah, cukup senda gurau kalian. Agaknya kamu kayak pemimpin saja, Tin. Mana pantas. Walaupun kamu banyak kenalan orang di atas, pejabat atas, kamu tetap kaum lemah. Sudah. Kan sudah bilang. Jangan main teriak. Jangan main bentak. Jangan main perintah lagi. Daripada Ye yang berotot lemah, lebih baik Eke yang jadi ACDC. Jangan bicara masalah suksesi. Sudah ada aturannya. Yang bakal menggantikan bos adalah arwah yang terbaik. Saat ini kita perlu cari takar untuk pilihan bos. Dan saya sebagai orang yang sudah berpengalaman mendampingi Artia, bersedia menjadi cari takar. Jangan menjual pejabat atas. Iya dong, kita kudu demokrasi. Tidak ada boleh titipan orang, kudu murni dari kita untuk kita. Kalian mengertilah sedikit. Tidak akan ada rapat tanpa pimpinan sementara. Kalau itu sebagai syarat utama, maka aku sebagai laki-laki yang tinggi dan akulah yang berhak menjadi pemimpin pemilihan bos. Jadi pimpinan harus mempunyai kriteria. Kriteria itu kan aturan yang dibikin-bikin. Itu untuk kepentingan seseorang ataupun kepuasan satu golongan. Baik, kau boleh jadi pimpinan. Saya yang lain setuju. Dan siapapun yang menjadi pimpinan harus mengundang arwah di daerah ini. Agar demokrasi. Setuju, setuju, setuju. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas persetujuan kalian mendukung saya sebagai pemimpin. Ada sesuatu yang tak pernah kuceritakan pada kalian, Bu. Soal apa, Pak? Kamu ingat waktu aku di PHK dari perusahaan tempatku bekerja? Ya, saya ingat. Tapi apa hubungan antara Rukman dan Mina, Pak? Tentu ada, Bu. Ada. Bapak bisa bilang rumah ini dibeli dari uang pesangon, jasa, dan yang lainnya. Tapi Bapak dipecat dengan tidak hormat, Nak Ruman. Mana bisa dapat pesangon? Tapi keluarga Bapak belum ada yang tahu kan kasus Bapak ini. Ya sudahlah, rumah ini sudah saya ambil kuncinya. Tinggal Bapak lihat, kalau kurang cocok kita bisa lihat yang lainnya. Bapak jadi malu, Nak Ruman. Belum jadi menantu, sudah harus banyak berkorban begini. Saya tidak akan diam melihat Bapak dipecat pada saat bersamaan dengan kontrakan rumah habis. Mari, Pak. Nah, beginilah keadaan ruangannya, Pak. Dan ini kamar. Semuanya kamarnya ada 3. Saya rasa cukup untuk Bapak sekeluarga. Ini saja sudah cukup. Malah kamar kontrakan saya cuma 2. Bila perlu, kita harap lagi, Pak. Tidak perlu. Ini saja sudah berlebihan. Dan kalau Bapak sudah merasa cocok, besok atau lusa, Bapak bisa memboyong keluarga Bapak kemari. Tapi bagaimana saya harus mengembalikan semua ini, Nak Rukman? Apakah tidak boleh seorang calon menantu membantu Bapak mertuanya? Bagaimana? Saya tidak tahu harus menyatakan terima kasih. Juga istri dan anak-anak saya. Bapak harus ingat, mereka tidak boleh tahu bahwa rumah ini saya yang membeli. Tapi Bapak yang membeli dari uang pesangon.
Saya mohon mereka tidak boleh tahu. Kenapa, nak? Usia saya lebih tua dari Mina. Mina terlalu muda. Jangan karena itu saya seolah memberi cintanya. Saya harap Bapak paham. Saya tidak ingin Mina dipertunangkan dengan saya karena pemberian-pemberian saya. Mina tidak boleh mempunyai beban. Ini memang beban. Kenapa Bapak nggak pernah cerita? Janji, Bu. Dan aku telah melanggar janji kepadanya. Dia orang baik. Orang yang telah menyelamatkan kita pada saat kritis. Kamu tahu, dia mengizinkan Mina main sinetron. Beberapa kali Rukman ingin menemuinya. Dia bilang syuting. Rukman nyusul ke tempat syuting. Ternyata sudah beberapa hari dia tidak syuting. Kita harus introspeksi pada kelakuan anak kita, Bu. Jangan terlalu menghiraukan ucapan Nak Heti. Jangan pisahkan mereka. Kasihan Rukman. Dia sangat menginginkan Mina jadi istrinya. Dan Bapak percaya. Dia bisa menginginkan. Dia bisa juga membahagiakan anak kita. Terus apa yang harus kita katakan? Kalau masalahnya sudah demikian. Dengan jaminan Rukman pula aku diterima sebagai supir taksi. Sampai saat ini. Terlalu besar jasanya pada kita, Bu. Jadi aku ingin Mina bisa menghargai Rukman. Dia tidak boleh syuting sebelum mendapat izin Rukman. Kalau dia pulang nanti. Jalan 3 bulan. Sebaiknya Nyonya sering-sering saja memeriksa kandungannya, ya. Tidak, Dok. Saya datang ke sini saya belum nikah. Stop Nyonya, jangan dilanjutkan. Kami di sini sudah sering mendapatkan kasus seperti ini. Dan Nyonya jangan tersinggung bahwa kami para dokter tidak akan mau melakukan aborsi. Sebaiknya kandungan Nyonya, janin Nyonya dipelihara. Biarkan dia itu hidup. Tolonglah saya, dokter. Maaf, di luar masih banyak pasien yang memerlukan saya. Ibu Tuti. Silakan, Bu. Maafkan saya. Sebab aborsi itu melanggar kaidah agama. Juga kode etik kedokteran. Kecuali di negara-negara tertentu itu dihalalkan. Karena untuk urusan KB. Lalu